Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Baharudin, mahasiswa PPG PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, batch pertama 2024, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau keadaannya sehat. Sebelum itu Bapak nanya, udah pada sholat belum? Alhamdulillah udah pada sholat zuhur berjamaah? Iya. Oke. Baik, alhamdulillah kalau udah sholat kita lanjutkan lagi. Bapak minta kalian untuk melihat ke kanan dan ke kiri apakah sudah rapi atau masih ada sampah. Jika ada sampah mohon untuk dibuang ke tempat sampahnya. Silakan merapikan tempat duduknya, rapikan duduknya. Kalau ada sampah silakan untuk segera dibuang. Dengan rapi, simpan kedua tangannya di atas meja. Kita akan berdoa ya. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada siapa? KM. Nah, Mario silakan pimpin doanya KM. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Bapak bakal cek dulu kehadirannya. Mana sekretaris kelas siapa? Nur, siapa yang tidak masuk? Satria, kenapa? Sakit. Oke, Satria tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan Satria lekas sembuh kembali biar kita bisa belajar bersama kembali. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita mulai masuk pada tujuan pembelajaran ya. Kita mulai masuk pada kegiatan pembelajaran. Mulai dari tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dalam pembelajaran kali ini kalian dituntut untuk mampu menjelaskan definisi pengertian ikhlas dan menyebutkan tingkatan-tingkatan yang ada dalam ikhlas. Kemudian yang kedua, kalian mampu memberikan contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, terutama di kelas, kemudian di masyarakat. Dengan belajar ikhlas itu, kalian diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, berperilaku ikhlas, menjalankan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan, menjadi manusia yang ikhlas ya, jadi orang-orang mukhlis ya. Paham sampai sini? Bapak pengen tahu, sebelum itu Bapak bakal lakukan tes asesmen diagnostik kemampuan kalian atau sejauh mana kamu memahami tentang ikhlas itu. Mohon untuk di-scan kode yang ada di depan. 60/100 Bapak. 20/100 nggak apa-apa. Tujuan kamu ke sekolah mau ngapain sebenarnya? Benar? Oke. Kalau belajar tujuan utamanya ketika guru lagi gak masuk karena sakit, kalian belajar nggak? Kamu belajar ya, kita masuk lagi. Kamu belajar tujuannya karena apa? Apakah karena nilai, mengerjakan tugas itu karena nilai atau karena apa? Sok. Karena nilai, karena cita-cita, kenapa lagi? Biar dapat ilmu. Ya, asli? Oke. Itu pertanyaan yang sebenarnya jawabannya butuh renungan dalam diri kita. Kira-kira kita ke sekolah tujuannya mau ngapain sih? Bener nggak sih belajar? Kan di rumah juga bisa belajar mah. Di HP nggak harus ke sekolah, bisa belajar. Ya,
Nuntut ilmu, Pak. Di sekolah benar nggak nuntut ilmu? Kalau gurunya ada, benar nggak diperhatikan? Ya, didengerin nggak ketika guru sedang menjelaskan? Gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu ikhlas itu apa? Angkat tangan, ayo. Apa? Apa? Adalah sesuatu yang harus kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan karena Allah taala. Allah Ta'ala. Oke, Bapak mau nanya lagi. Bapak mau bakal sering nanya. Ada yang pernah nolongin teman? Hebat. Suka nolong ya? Suka nolong teman? Seneng nggak bisa nolong teman? Seneng kan? Pasti. Apalagi yang ditolongin itu temennya teman baik juga gitu ya. Teman baik kita. Namun Bapak nanya lagi, kamu nolongin teman, tapi teman kamu malah jahatin kamu. Gimana tuh perasaannya? Sakit hati. Terus apa lagi? Kecewa? Kenapa? Udah dibaikin malah dikasih jantung malah ngasih ampela. Dikasih hati malah minta jantung. Nah, kira-kira kalau kita nolong teman tapi temennya malah jahatin kita sakit hati, kita udah ikhlas belum? Kira-kira. Kenapa? Kenapa belum? Karena kita masih mengharapkan balasan dari orang lain. Nah, itu belum ikhlas ya. Jadi ikhlas tuh murni karena Allah. Nih lihat, Bapak bakal ngasih video kalian. Simak video ini ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000. Apa sok satu orang buat menyampaikan? Oke, siapa? Oke, Kalista, boleh? Menurut kamu dari video tadi, ikhlasnya tuh seperti apa yang kamu dapat? Yang usah menerima kakinya yang patah. Menerima keadaan, Ya. kalau kakinya patah satu gitu. Ya. Terus kalau Rara seperti apa? Yang tadi yang ikhlasin temennya nggak bilang makasih. Oke, temennya nggak bilang makasih padahal udah Ditolongin, dibantuin. Oke, itu ya. Itu poin ikhlasnya. 3 penyakit kita nggak bisa ikhlas. Yang pertama, kita senang puji. Yang kedua, tamak. Tamak itu apa tadi? Serakah, rakus. Yang ketiga, gengsi, nggak suka dicela. Kayak tadi kan disebutin 250.000, 300.000. Ada satu orang 15.000, semuanya pada nengok. Nyumbang kok cuma 15.000, kan gitu ya. Berarti orientasinya bukan lagi kepada Allah, tapi melihat gengsi. Ya. Gengsi, takut dicela orang, nyumbangnya sedikit. Nah, itu penyakitnya. Oke, paham sampai sini? Paham? Oke, lanjut pada aktivitas berikutnya. Bapak akan membagi kelompok dari hasil tadi mengerjakan. Jadi pada setiap kelompok itu akan Bapak terapkan, simpan orang-orang yang udah mulai ngerti. Mohon diingat nanti kelompoknya. Terlihat? Ya. Bapak kasih 2 instruksi dulu. Nanti boleh duduk sesuai kelompok langsung ya. Duduk sesuai kelompok. Ini kelompok 1 diisi oleh Raisa, Faisal, sampai Zaki. Kemudian Aziza, kelompok 2. Nurlita, kelompok 3. Silakan bagi tugasnya. 1 siapa? 1, 2 siapa? 2, 3.
4 siapa? 4 ini, 5, oke. Kelompok lain sudah? Sudah? Dan semuanya, kelompok 6 udah? Nah, sekarang ini namanya adalah kelompok asal, ya. Kelompok asal. Sekarang kamu duduk sesuai dengan temanya dan Ria. Di sini kelompok ahli tentang dalil ikhlas. Di sana yang ketiga perilaku tingkatan ikhlas, kelompok ahlinya di sini. Nah, di sana gimana ya? Di sana itu perilaku ikhlas. Yang di sana yang di ujung nanti tentang keutamaan ikhlas. Silakan duduk sesuai dengan temanya. Berarti akan ada 5 kelompok ahli. Silakan diskusikan. Jika perlu dicatat, catat rangkuman materi yang akan kalian diskusikan ini. Oke, mulai dari sekarang Bapak kasih waktunya sekitar 20 menit untuk mendiskusikan. Ya, pastikan kamu menguasai materi yang sedang kalian diskusikan ini. Oke, silakan. Ya. Yang tadi kan udah di ini. Silakan untuk didiskusikan ya. Nanti setelah merangkum apa yang perlu dibahas, silakan dibahas di kelompoknya. Pastikan kalian semua menguasai tentang tema ini ya, tentang makna ikhlas dan riya. Selesai? Oke, selanjutnya kalian kembali lagi ke kelompok asalnya. Ya, silakan untuk kembali ke kelompok asalnya. Kelompok 1 di sebelah sana, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bersih hati atau tulus hati atau memberi pertolongan dengan ketulusan hati ikhlas Oke, sekarang waktunya melaksanakan evaluasi. Bapak bakal ajukan pertanyaan pada kelompok asal ini untuk mengukur sejauh mana kelompoknya menguasai tentang materi yang sedang dibahas. Oke, siap. Yang pertama kelompoknya. Oke, ini. Oke, ikhlas itu apa? Sok, siapa yang jawab? Ikhlas itu Apa ikhlas itu? sesuatu segala yang melalui tulus, dilakukan dengan tulus hati. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalil ikhlas itu ada di Quran enggak? Siapa? Ada di mana? Surat apa? Tingkatan ikhlas ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Membebaskan perbuatan dari perhatian makhluk atau manusia, beribadah hanya mengikuti perintah Allah. atas perintah Allah. Yang kedua, ikhlas. Tingkatannya apa? Melakukan tindakan karena Allah untuk mendapatkan keuntungan akhirat seperti perlindungan dari api neraka dan kenikmatan surga. Oke, yang ketiga, Melakukan tindakan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keuntungan duniawi seperti rezeki dan perlindungan dari penderitaan. oke, bagus. Nih kelompok yang berikutnya. Coba ikhlas itu apa? Siapa yang jelasin? Ya, ikhlas itu apa? Ikhlas adalah merelakan dan atau menerima atas yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Oke. Kalau perilaku ikhlas yang di sekolah seperti apa sih contohnya? Kayak gimana?
memberikan bantuan tanpa meminta imbalan. Oke, itu. Oke, bagus. Cepat. Siap? Siap. Bapak hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke. Selesai ya? Oke, inilah hasilnya ya. Yang paling atas itu Rakoila, Rakila Jakui, Faujan, Diamond, Fauzan, Raiso. Itu hasilnya seperti ini ya. Sekarang Bapak bakal minta salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, sini. Coba kamu simpulkan pembelajaran hari ini. Kamu udah belajar apa? Sama apa yang belum kamu mengerti dari pelajaran ini? Tadi kita belajar tentang ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas teh? Ikhlas tuh ikhlas tuh melakukan perbuatan tanpa meminta imbalan. Oke, good job. Apalagi? Tadi udah belajar apa lagi? Tentang ria. Ria. Apa ria tuh? Kita tuh melakukan tindakan kebaikan dan harus dilihat oleh orang lain. Oke, itu yang disebut dengan ria. Kamu coba siapa tadi? Rifki. Ya, kebalik. Rifki, bagian mana yang belum Rifki pahami dalam pembelajaran ini? Enggak ada. Udah ngerti semuanya? Oke, bagus. Rifki udah bisa ikhlas nggak kalau misalkan ada teman yang ngejahatin Rifki ketika Rifki ngasih kebaikan ke dia, ngebaikin dia tapi temennya jahat. Rifki ikhlas nggak? Udah bisa ikhlas belum? Bisa kalau sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit ya. Oke, bagus. Terima kasih Rifki. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang ikhlas. Pesan Bapak 1. Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas, karena dengan keikhlasan semuanya akan terasa ringan. Paham ya? Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat project ya tentang ikhlas. Nanti kalian akan membuat tentang video, poster sesuai dengan kemampuan dan minat kalian nanti ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, sudah cukup ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Jaga terus kesehatan kalian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.